Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Saya Widya Nova Lestari, NIM 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Karena produk ini adalah bentuknya benda real, jadi jenisnya itu cukup banyak. Kalau secara garis besar, jenis-jenis produk antara lain produk berdasarkan daya tahan dan wujud, produk konsumsi, dan produk industri. Di mana produk konsumsi atau customer product itu adalah barang yang digunakan untuk konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau diperjualbelikan kembali. Untuk jenis produk yang secara umum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produk berdasarkan daya tahan dan wujudnya. Yang kemudian dibagi lagi ada barang tidak tahan lama. Barang ini biasanya digunakan dalam satu waktu atau beberapa kali penggunaan seperti sabun. Karena barang ini dibelinya dengan cepat dan sifatnya mudah habis, maka strategi yang sesuai adalah dengan menyediakan di berbagai tempat. Yang kedua itu barang tidak tahan lama. Barang ini wujudnya bisa tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali, seperti lemari es, pakaian, dan lain sebagainya. Produk tahan lama ini biasanya memerlukan waktu penjualan dan pelayanan yang lebih pribadi. Yang ketiga adalah jasa atau layanan. Produk yang tidak berwujud, tidak berpisah, dan mudah habis, itu konsekuensinya dan mutu atau kredibilitasnya dan kemampuannya itu lebih tinggi. Yang kedua itu berdasarkan produk konsumsi atau dikenal dengan jenis produk konsumsi. Pertama, barang sehari-hari atau kenyamanan barang. Barang ini biasanya dibeli pelanggan dengan cepat dan cara upayanya itu sedikit seperti pembelian sabun, Al-Quran, dan lain-lain. Yang kedua itu ada barang toko atau shopping goods, di mana barang ini biasanya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan pembeliannya, seperti perabotan, pakaian, dan lain-lain. Jadi barang toko ini konsumen lebih menimbang terlebih dahulu dalam pembeliannya. Yang ketiga adalah barang khusus. Barang ini mempunyai ciri atau merek yang unik dan cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan pembelian khusus. Jadi konsumen ini rela membeli barang khusus ini seperti alat fotografi, mobil, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah barang yang tidak dibeli. Jadi barang ini bukan tidak dibeli, tapi barang yang tidak diketahui konsumen atau biasanya mereka tidak terpikir untuk membeli, seperti asuransi, batu nisan. Yang ketiga yaitu jenis produk industri. Jenis ini diklasifikasikan berdasarkan cara barang tersebut memasuki proses produksi dan kemahalan relatifnya. Yang pertama ada bahan baku dan suku cadang atau material dan suku cadang, yaitu barang yang seluruhnya masuk ke produk produsen. Barang ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu bahan mentah serta bahan baku dan suku cadang yang diproduksi. Yang kedua itu adalah barang modal, di mana barang ini tahan lama dan memudahkan dalam pengembangan atau pengolahan produk jadi. Barang modal ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu instalasi seperti pabrik atau kantor dan peralatan seperti generator, bor, elevator, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada perlengkapan dan layanan bisnis atau persediaan dan layanan bisnis. Jadi barang ini adalah barang dan jasa yang memiliki umur pendek dan memudahkan pengembangan pengolahan produk jadi. Perlengkapan ini ada 2 jenis, yaitu barang pemeliharaan dan perbaikan seperti cat, paku, sapu, dan lain sebagainya.
dan perlengkapan operasional seperti pelumas, batu bara, buku, pensil, dan lain sebagainya. Nama saya Ira Hanitatur Rahmah, NIM 138. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran produk merupakan suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen dalam rangka mengenalkan produknya kepada konsumen. Strategi pemasaran ini menjadi sangat penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan laba atau keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Selain itu, strategi pemasaran ini juga berfungsi sebagai pedoman atau rancangan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Menurut W.Y. Stanton, strategi pemasaran ini meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan tujuan dalam rangka merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Contoh dari strategi pemasaran ada strategi pemasaran 4P, yaitu product, promotion, price, dan place. Yang pertama ada produk. Produk sendiri merupakan elemen yang utama dalam pemasaran, di mana keseluruhan pemasaran ini dimulai dengan adanya produk. Selain dilihat dari kualitas produk tersebut, ada juga aspek yang tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide yang perlu diperhatikan dalam rangka membuat strategi produk. Keputusan mengenai bauran produk ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu rancangan, fitur, nama merek, variasi produk, kualitas, pengemasan, pengembalian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada price atau harga. Harga di sini merupakan nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk dari perusahaan atau produsen. Harga di sini merupakan komponen penghasil pendapatan bagi perusahaan. Keputusan penetapan harga ini harus diperhatikan karena hal ini juga berkaitan dengan laba atau keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Seorang produsen harus mampu menggunakan penetapan harga yang tepat untuk produknya. Keputusan harga ini mempertimbangkan beberapa variabel pemasaran, yaitu metode penetapan harga, kebijakan, strategi, benefit diskon, periode pembayaran, dan kebijakan kredit. Dalam penetapan harga produk ini, perusahaan harus bisa menyesuaikan strategi dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu tergantung pada strategi penetapan harga. Yang ketiga adalah promotion atau promosi. Strategi promosi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk mengenalkan produk kepada konsumen dan juga membujuk konsumen untuk melakukan pembelian secara berulang. Strategi promosi mencakup berbagai cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan konsumen. Elemen utama dalam promosi ini yaitu ada penjualan pribadi, kemudian periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung atau pemasaran tidak langsung melalui media sosial, media cetak, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah place atau tempat. Tempat di sini yaitu berhubungan dengan distribusi fisik, yaitu dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen kepada konsumen atau pelanggan. Margin keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan bergantung kepada seberapa cepat perusahaan dapat mendistribusikan produk kepada konsumen. Semakin besar kemungkinannya untuk memuaskan pelanggan apabila semakin cepat proses pendistribusian tersebut. Oleh karena itu, faktor tempat ini menjadi sangat penting dalam rangka memastikan daya saing produk terhadap pesaing lainnya. Elemen-elemen dalam
strategi place atau tempat ini yaitu saluran distribusi, keputusan pergudangan, penanganan produk, logistik, kontrol inventaris, dan proses pemesanan. Kemudian adalah di sini pentingnya menggunakan strategi pemasaran 4P, yaitu dapat menciptakan sinergi, dapat menciptakan loyalitas dan nilai merek, kemudian berfungsi untuk pendekatan pelanggan, memungkinkan integrasi yang tepat, dan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, strategi pemasaran 4P ini juga dapat meningkatkan volume penjualan agar lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Namira Salsabila, NIM 85. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian jasa dan juga macam-macam jasa. Pengertian jasa menurut Philip Kotler merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Kemudian, pengertian jasa menurut Rangkuti merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, jasa diproduksi dan dikonsumsikan secara bersamaan sehingga interaksi antara pemberi dengan penerima jasa saling mempengaruhi hasil jasa tersebut. Sehingga secara umum, jasa dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau aktivitas yang tidak dapat diidentifikasikan, melainkan dilaksanakan dan direncanakan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat menciptakan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu macam-macam jasa. Yang pertama yaitu jasa usaha rumah tangga, di mana berkaitan dengan segala hal yang ada di dalam rumah tangga, seperti jasa tukang kebun, jasa perbaikan rumah, dan jasa pembersihan rumah. Selanjutnya yaitu jasa perumahan yang berhubungan dengan penyewaan tempat penginapan seperti hotel, apartemen, dan kos-kosan. Selanjutnya yaitu jasa hiburan atau rekreasi, di mana jasa ini berhubungan dengan penyewaan alat atau tempat yang berkaitan dengan hiburan atau rekreasi seperti penyewaan pelampung, kemudian taman wisata, tempat hiburan, dan kebun binatang. Selanjutnya yaitu jasa perawatan pribadi, contohnya seperti perawatan kecantikan, salon, dan jasa pijat. Selanjutnya yaitu jasa kesehatan, di mana jasa ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia seperti jasa bidan, jasa perawatan di rumah sakit, dan puskesmas. Selanjutnya yaitu jasa bisnis, contohnya seperti jasa akuntan, jasa konsultan, jasa marketing, dan jasa hukum. Selanjutnya yaitu jasa komunikasi seperti warnet, wartel, dan kantor pos. Kemudian jasa transportasi, di mana jasa ini berhubungan dengan akomodasi yang akan kita gunakan dalam bepergian atau pengiriman suatu barang. Contohnya yaitu jasa angkut barang, jasa pengiriman barang, angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Selanjutnya yaitu jasa keuangan, di mana jasa ini berhubungan dengan perbankan, seperti leasing atau kredit, kemudian peminjaman, dan asuransi. Dan yang terakhir yaitu jasa pendidikan, di mana jasa ini sangat penting bagi keberlanjutan bangsa karena untuk mendidik anak-anak bangsa, seperti jasa les privat, guru ngaji, dan guru sekolah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi Hasbullah, NIM 18097. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran jasa. Strategi pemasaran jasa ini merupakan rencana keseluruhan suatu perusahaan jasa agar konsumen potensial dapat menikmati produk yang diberikan oleh perusahaan jasa tersebut. Strategi pemasaran jasa ini terkadang bisa lebih menantang daripada pemasaran dalam bisnis produk. Pada perusahaan jasa ini, barang yang dijual merupakan sesuatu yang bersifat intangible atau tidak nampak. Nah, mengapa perlu strategi pemasaran jasa? Baik dari
pemasaran perusahaan barang maupun pemasaran perusahaan jasa memerlukan strategi pemasaran, dikarenakan agar produk, jasa maupun barang yang ditawarkan dapat tersampaikan kepada konsumen. Dengan itu, konsumen dapat memahami produk yang ditawarkan sehingga konsumen dapat memilih apakah produk jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan saat ini atau tidak. Nah, untuk selanjutnya itu ada strategi pemasaran jasa, diantaranya yang pertama itu membangun user experience. Nah, ketika melakukan pemasaran dalam bisnis jasa, diharapkan akan menciptakan pengalaman pelanggan atau user experience yang baik bagi pelanggan. Dalam persaingan yang semakin tajam, maka bagi bisnis jasa harus mulai melirik penerapan strategi pemasaran jasa, yakni experiential marketing. Strategi experiential marketing merupakan strategi pemasaran jasa untuk mengatasi rasa tidak puas konsumen terhadap produsen yang semulanya ini memberi janji-janji tapi akhirnya sangat mengecewakan, tidak ada pengalaman yang memuaskan bagi konsumen. Experience sendiri merupakan suatu peristiwa yang bersifat pribadi dalam merespons stimulasi yang diberikan oleh penjual atau produsen. Nah, dalam strategi pemasaran jasa melalui experiential marketing, konsumen tidak saja melakukan permintaan barang yang berkualitas, tapi juga menginginkan ada manfaat emosional. Selanjutnya, yang nomor 2 ini pentingnya customer service. Nah, bisnis jasa ini bersifat inseparability, artinya hasil dari layanan yang diberikan dapat dirasakan langsung oleh konsumen. Sehingga dalam hal ini peran customer service menjadi tumpuan pemilik jasa dalam mempertahankan usahanya. Dan yang kedua ini bisnis jasa ini juga bersifat perishability, yang artinya bisnis jasa tidak dapat disimpan. Maksudnya tidak dapat disimpan itu ketika penilaian bisnis jasa ini buruk, maka keburukan bisnis jasa yang dijalankan ini akan terus tercium. Selanjutnya itu membangun kepercayaan konsumen. Konsumen sering merasa lebih sulit untuk membandingkan bisnis jasa dengan kompetitor lainnya karena mereka tidak dapat menyentuh atau merasakan bentuk produk seperti pada bisnis penjualan produk pada umumnya. Akan tetapi, poin pentingnya adalah bisnis jasa ini harus membuat mereka percaya bahwa jasa yang Anda berikan sesuai seperti yang Anda ingin, seperti yang bisnis jasa ini janjikan. Misalnya sesuai dengan slogan atau pesan yang dikomunikasikan lewat promosi. Jasa ini tidak dapat diretur atau dikembalikan. Jika suatu jasa telah dibeli tetapi tidak memenuhi harapan konsumen, mereka tidak dapat mengembalikan atau menukarnya seperti yang bisa dilakukan oleh bisnis produk. Kegagalan layanan yang disebabkan oleh tidak memberikan kepuasan pelanggan akan mengorbankan waktu dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu memberikan pelayanan secara efisien. Dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan keinginan konsumen, secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk kembali lagi menggunakan bisnis jasa yang ditawarkan. Dikarenakan pada umumnya konsumen ini tidak suka jika menunggu terlalu lama akan pelayanan yang mereka butuhkan. Selanjutnya yaitu penentuan harga yang ditawarkan. Sebaiknya harga yang ditawarkan ini disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan perkembangan teknologi serta inovasi. Nah, untuk dapat menghasilkan produk jasa yang mampu memberikan kepuasan yang lebih bagi konsumen, jika teknologi yang digunakan ini semakin canggih, maka semakin cepat pula pelayanan yang akan diberikan untuk konsumen. Nah, selanjutnya itu menyesuaikan dengan budaya yang berkembang. Nah, dikarenakan budaya yang berkembang saat ini dapat mempengaruhi peluang akan pasar jasa. Untuk yang selanjutnya yaitu ada studi kasus pada UD Monang Denpasar Bali, yang mana UD Monang Denpasar Bali ini memproduksi produk kacang asin merek Cendrawasih. Nah, untuk bauran pemasarannya ini ada
Yang pertama itu ada produk. Nah, untuk produknya sendiri ini terdapat 3 varian. Yang pertama yaitu ada kemasan kecil dengan ukuran 125 gram, kemasan sedang dengan ukuran 225 gram, dan ukuran yang besar kemasan besar dengan ukuran 350 gram. Nah, untuk proses pembuatan kacang asin ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu memilih kacang tanah yang berkualitas. Yang kedua pembersihan dan penirisan. Yang ketiga ini ada perebusan. 4 penjemuran. 5 ini disangrai atau disangan. Yang keenam ini pengemasan. Nah, untuk bahan bakunya ini sendiri diperoleh dari daerah Lombok dan Karangasem. Dan yang kedua ini ada harga. Penetapan harga yang diterapkan oleh UD Monang Denpasar Bali ini berdasarkan biaya atau cost plus pricing. Nah, untuk harga setiap kemasannya ini yang kemasan kecil ini dijual seharga 3.900, kemasan sedang ini 8.400, dan yang kemasan besar ini dijual seharga 11.400. Yang selanjutnya itu ada distribusi atau place. Nah, untuk proses distribusi produk UD Monang ini belum memiliki toko atau outlet sendiri, sehingga perusahaan menggunakan tenaga reseller sebagai perantara dalam distribusi produk agar produk kacang asin merek Cendrawasih ini sampai kepada konsumen akhir. Contohnya ini seperti toko-toko, supermarket, pusat oleh-oleh khas Bali yang tersebar di seluruh kota Denpasar. Yang terakhir yaitu ada promosi. Nah, untuk promosinya sendiri ini melibatkan semua pihak perusahaan, baik itu pemilik, manajer, dan karyawannya. Nah, promosi ini biasanya dilakukan dengan cara mendatangi toko-toko baru secara langsung untuk memperkenalkan dan menawarkan produk kacang Cendrawasih, sehingga reseller mampu menjual produk kacang asin merek Cendrawasih kepada konsumen. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami tentang materi bauran pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.